mengapresiasi hasil dari repliknya jaksa terhadap eksepsinya terdakwa. Cuma yang menjadi masalah memang kita lihat secara substansial itu menyalahi. Dalam artian bahwa eksepsi itu adalah tidak boleh menyentuh pokok permasalahan. Tapi di sini yang disinggung oleh PH dari terdakwa sudah mulai masuk ke arah pokok materi. Nah itu memang secara garis besar memang harus kita tolak, atau majelis hakim berpendapat bahwa itu memang tidak layak untuk dikabulkan. Harapan kita demikian. Nah mengenai substansi yang dia permasalahkan, bisa saya kupas sedikit di sini. Mengenai tadi muncul ada bahasa koperasi maju bersama. Ya. Itu tidak pernah ada. Begini, secara sejarahnya perikatan ini muncul antara KUD Tunas Muda, klien kita, dengan KUD Sialang Makmur. Itu di sekira tahun 2011 sampai dengan 2013 kejadian itu masih hangat-hangatnya. Nah pada 2011-2012 itu kesepakatan jual beli itu langsung antara badan hukum kita Tunas Muda dan Sialang Makmur selaku koperasi pembeli pada waktu itu. Nah siapa ketuanya? Ya terdakwa saat ini. Artinya mereka pada saat itu masih aktif. Dengan kop surat itu mereka Sialang Makmur. Begitu juga dengan kita. Artinya ada hubungan hukum antara badan hukum dan badan hukum di situ. Nah, sampai di sana ada mulai indikasi cedera bayar, puan prestasi dengan kita. Artinya ada hubungan hukum antara badan hukum dan badan hukum di situ. Nah, sampai di sana ada mulai indikasi cedera bayar, puan prestasi pada dasarnya, berangkat permasalahan dari puan prestasi. Nah, di 2012-2013 sudah mulai muncul ada suatu, kita anggap itu suatu itikat yang kita duga sangat tidak baik. Mengapa begitu? Dalam adendum untuk pelunasan ini kita coba rangkul KUD Tunas Muda untuk bagaimana sih penyelesaian ini secara persuasif. Tentu kita undang terus ke KUD, kita undang terus. Nah pada saat itu kita sepakati, kurang lebih di tahun 2013 kita sepakati bahwa muncul adendum pernyataan untuk melakukan tindak lanjut pembayaran ini. Nah dari adendum ini pertanyaannya, mereka mulai memunculkan bahasa maju bersama. Maju bersama, karena mungkin ada gonjang-ganjing internal pada waktu itu KUD Sialang Makmur yang diketuai oleh Mawardi. Itu sudah ada, saya pikir itu ada indikasi mosi tidak percaya dari para anggotanya. Indikasinya begitu, karena beliau terakhir menjabat di 2014 selesai. Sementara permasalahan ini belum selesai. Nah di 2013 adendum itu mereka munculkan pengurus ya, Mawardi dan Sino Mursilin dan satu lagi itu mereka munculkan bahasa maju bersama, tetapi bukan koperasi. Maju bersama itu adalah kelompok tani yang mereka munculkan, gitu loh. Mereka munculkan kelompok tani maju bersama, padahal yang mereka munculkan, gitu loh. Mereka munculkan kelompok tani maju bersama, padahal yang melakukan hubungan hukum ini adalah KUD Sialang Makmur dan KUD Tunas Muda. Satu lagi, yang namanya adendum itu tidak boleh merubah pokok. Artinya dalam adendum itu kita pegang buktinya itu tidak perlu dianggap mengenai maju bersama ini. Itu suatu kesalahan yang fatal saya pikir kalau seandainya itu akan menjadi suatu pokok permasalahan. Kita harus lihat dulu akar permasalahannya apa. Sementara adendum tidak boleh merubah dari inti itu. Nah maju bersama ini adalah semacam mohon maaf saya bilang penyelundupan hukum. Karena mereka sudah ada indikasi gagal bayar di sana. Nah, di sini yang tadi dalam apa yang dibacakan hasil dari eksepsinya PH yang dibacakan oleh jaksa tadi, saya pikir itu tidak harus dianggap kalau seandainya memang jaksa mendalami permasalahannya lebih jauh. Gitu. Harapan saya demikian karena semua ini sudah ditelusuri secara lengkap oleh pihak kepolisian, penyidik dalam hal ini. Demikian. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.